Saya harap rekan-rekan kita boleh membacanya di dalam Alkitab kita dan selama firman Tuhan nanti memperhatikan Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama. Nggak perlu di open mic, nggak perlu open mic, rekan. Baca saja secara dengan mute. Oke, mari kita membacanya. LAI itu memberikan judulnya ke-24 tua-tua dan keempat binatang, tapi saya lebih suka pakai judulnya NIV. NIV itu The Throne in Heaven, gitu ya, tahta di surga. Saya pikir ini lebih tepat untuk menggambarkan perikop ini, jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata satis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Di sebelahnya, di dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Maka mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, ketika kami menyadari pagi hari ini kami boleh bangun di atas dari tidur kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tidak hanya dekat kepada kami, tapi Engkau adalah Allah di atas seluruh ciptaan. Engkau adalah Raja. Engkau sedang duduk di tahta-Mu. Engkau sedang memerintah di atas bumi. Oleh karena itu, kami dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang tersungkur, meminta Engkau berfirman atas kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Rekan-rekan, beberapa minggu lalu ketika saya mengikuti 2 minggu lalu tepatnya pembinaan ibadah di Youth, saya diminta komentar gitu ya. Nah, sebelum saya komentar, saya tanya dulu gitu ya kepada para WL gitu ya, anak-anak muda yang duduk di situ gitu. Apa yang muncul di kepala kalian gitu ketika disuruh bawa liturgi. Nah, mereka pun terdiam sejenak gitu ya. Lalu ada anak yang nyeletuk kecil gitu ya, lagu gitu kan, kecil gitu ya, tapi kedengeran gitu. Oh, lalu saya tanya lagu, setuju nggak teman-teman? Nah, mereka tuh akhirnya pada ngangguk ya, pada ngangguk, gini-gini kan. Seketika pun saya sharing gitu ya, kalau saya pun dulu juga punya pikiran demikian gitu ya.
Tapi setelah berkesempatan untuk studi ibadah gitu ya, saya sharingkan gitu ya, saya sadar bahwa mindset itu sebenarnya salah gitu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah bertanya, apa yang Tuhan nyatakan kepada saya lewat tema ibadah yang akan saya pimpin. Rekan-rekan yang terkasih, hari ini mungkin sebagian kita mengerti kalau ibadah itu memuji Tuhan gitu ya. Kalau jadi liturgi mungkin ya, nggak semua. Saya tahu ada rekan-rekan yang bergumul gitu ya tentang tema. Tapi ada beberapa juga yang sekedar memilih lagu gitu ya, J Pelaksana sini yang tahu, yang disuka gitu kan. Tapi sebenarnya mereka juga lupa gitu ya, lupa sebenarnya alasan mereka memuji Tuhan gitu. Rekan-rekan, seorang yang namanya Charles Spurgeon gitu ya, Charles Spurgeon seorang pengkhotbah yang hamba Tuhan yang cukup terkenal gitu ya, kita kenal, pernah mengatakan we may well continue to praise God for our God continue to give us cause to praise. Yang berarti kita mungkin dengan baik untuk terus memuji Tuhan. Karena Allah itu pun sendiri juga memberikan, Allah kita itu memberikan alasan bagi kita untuk terus memuji Dia. Rekan-rekan, Wahyu 4 yang kita baca itu bisa kita baca sebagai sebuah ibadah, panggilan ibadah ya, yang berujung pada doksologi. Doksologi itu bukan pujian puji Allah, itu bukan, itu judulnya gitu ya. Doksologi itu adalah pujian pengagungan yang ditujukan pada Allah yang bertatah di surga. Nah, struktur Wahyu 4 ini penting untuk dilihat secara keseluruhan, saudara, jangan dijiplak satu-satu ya. Karena yang pengalaman spiritual sekali lagi tidak ada gunanya kalau kita kalau pengalaman itu tidak membawa kita menyembah kepada Allah yang pencipta alam semesta. Wahyu 4 sesungguhnya punya fokus terhadap tahta surgawi dari Sang Allah Pencipta. Sehingga judul NIV yang tadi saya katakan yang berjudul Heavenly Throne atau tahta surgawi itu lebih tepat gitu ya daripada yang diberikan LAI. Nah, nanti juga pasal 5 itu sebenarnya juga kesatuan rekan-rekan. Yang fokusnya lebih kepada Yesus. Tapi kita bahas pasal 4. Pasal 4 itu juga dipenuhi oleh gambar simbol ya, gambaran simbol tentang waktu yang akan datang setelah masa dunia ini berakhir. Satu-satunya gambaran yang jelas adalah tata Allah di mana di tahtanya Allah menjalankan pengadilan pada akhir zaman dan mengakhiri kuasa iblis di bumi. Dan tahta Allah ini banyak sekali rekan-rekan, digambarkan sebanyak 40 kali di kitab Wahyu ini. Kita akan mulai dari ayatnya yang pertama ya. Rekan-rekan boleh lihat Alkitabnya sambil membaca saya akan menjelaskan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Rekan-rekan ini ditulis oleh Yohanes ya, ketika dia di Patmos gitu ya. Dan di dalam Patmos dia diberikan penglihatan. Yang beberapa penafsir mengatakan sebenarnya bahwa dia tuh tidak hanya melihat gitu ya. Karena sebenarnya ditulis karena suara yang memanggil memintanya untuk datang gitu ya, secara fisik gitu ya, datang gitu. Jadi kemungkinan Yohanes mengalami experience secara tubuhnya semua gitu ya. Jadi nggak cuma melihat tapi juga tubuhnya, dia juga benar-benar ke surga gitu. Dan juga hal yang menarik, dia dipanggil gitu dengan bunyi sangkakala yang sebenarnya ini sangat umum di dalam literatur Yahudi gitu ya, dan trompet atau sangkakala ini sangat umum untuk menyambut yang namanya raja gitu ya, apalagi Allah juga sering disambut oleh sangkakala. Dan memang di sini ditujukan bahwa Allah itu memang ingin menyambut Yohanes. Lalu kita lanjut ke ayat kedua. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah. Penglihat gitu ya. Roh dan lihatlah. Ini penting gitu ya. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah. Karena seringkali disalah pahami ya. Sebenarnya penglihatan oleh nabi itu bukan hal yang baru rekan-rekan. Gitu ya, bukan hal yang baru. Dan sebenarnya lumrah di dalam literatur orang Yahudi. Misalnya di dalam Mika gitu ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan Amos gitu ya. Yang
sebenarnya Amos itu lebih menjelaskan gitu ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya Allah itu tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya dan nabinya. Itu rekan-rekan bisa baca di Amos 3. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya nabi-nabi dulu juga Tuhan berikan penglihatan, Tuhan nyatakan sesuatu kepada mereka gitu ya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 12 itu juga menyatakan demikian. Rekan-rekan, makanya ini penting untuk kita pahami karena hari ini siapa saja gitu ya, siapa saja bahwa bahkan ajaran-ajaran sesat banyak sekali bisa mengklaim bahwa dia dikuasai roh atau dialah siapa gitu ya. Tapi detail selanjutnya ini penting gitu ya untuk kita baca gitu ya setelah ini. Saya bacakan lagi, lanjut. Sebuah tata terdiri di surga dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tanah itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Rekan-rekan, ini penting karena yang digambarkan adalah tahta Allah gitu ya. Yohanes itu hati-hati di dalam menuliskan, menggambarkan diri Allah. Diri Allah tuh nggak digambarkan persis terhadap seperti pribadinya seperti apa, enggak gitu ya. Tapi ada nuansa, ada tulisan tuh nampaknya gitu ya, nampaknya. Artinya itu bukan persis demikian Allah tuh bentuknya seperti permata, bukan rekan-rekan. Tapi yang digambarkan itu adalah tahtanya. Tahtanya ya sekeliling-kelilingnya gitu, sekeliling-keliling Allah, sedangkan Allah tuh ditutupi oleh cahaya yang gilang gemilang, rekan-rekan. Ini penting untuk dipahami gitu ya, karena 1 Timotius 6 ayat 16 itu menekankan bahwa Allah adalah terang yang tak terhampiri. Ya, rekan-rekan, Allah adalah terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia pun tidak dapat melihat dia. Gitu ya. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Nah, rekan-rekan, ini penting banget karena seringkali ada kan beberapa yang klaim bahwa saya itu ngopi sama Tuhan, saya ketemu sama Tuhan, wah melihat Tuhan langsung gitu kan. Rekan-rekan, ingatlah ayat ini gitu ya. Oh, sebenarnya Yohanes pun gitu yang diberikan wahyu Tuhan, dia nggak berani gitu ya melihat Allah, karena Allah tuh ditutupi oleh cahaya gitu dan Allah itu tidak terhampiri gitu ya. Dan yang digambarkan Yohanes hanyalah tahtanya Allah gitu. Dan di sini batu-batuan di sini cukup menarik rekan-rekan, cukup menarik untuk kita lihat. Yang sebenarnya di dalam komentar yang saya baca itu banyak perdebatannya ya. Ada yang bilang batu-batu ini menggambarkan simbol-simbol sifat Allah, ada juga yang mengaitkan batu-batu itu sebagai jubah para imam Lewi, rekan-rekan. Namun ada satu komentar yang menarik gitu ya, yang saya ingin tarik gitu ya, yang melihat simbol batu-batuan ini nggak bisa lepas dari pelangi gitu ya, pelangi yang sempat dimention gitu oleh Yohanes kan. Nah, istilah batu yaspis gitu ya, warga search di Google itu sebenarnya bisa sesat karena itu istilah modern yang merujuk pada batu-batuan yang sebenarnya kurang berharga rekan-rekan. Tapi kalau kita baca Wahyu 21 ayat 11, Wahyu 21 itu ayat 11 itu menulisnya sebagai batu yang jernih gitu ya, seperti kristal. Nah, ini detail yang menarik. Jadi kemungkinan jernih itu juga ini juga batu kristal gitu ya, yang warnanya seperti air gitu. Air itu warna apa ya, bening gitu ya, biru gitu kan. Sedangkan batu sardis itu batunya yang warna merah gitu kan. Dan batu sardis itu memang disetujui gitu, emang batunya warna merah. Dan kedua batu ini yang warna biru, yaspis dan sardis merah melambangkan konotasi kekayaan simbol Allah yang baik, suci, dan Allah yang juga mengadili, rekan-rekan. Karena air yang warna biru begitu banyak dipakai dalam Alkitab. Ya, bisa dipakai untuk memelihara gitu ya, untuk tanaman gitu kan. Namun juga dipakai Allah untuk menghukum manusia seperti air bah gitu ya. Dan api juga demikian rekan-rekan. Dan bahkan juga Allah digambarkan sebagai api yang menghanguskan ya kan. Nah, di dalam Perjanjian Lama. Dan ini dikaitkan dengan pelangi yang dipakai Allah ketika pelangi. Kalau kita ngomong pelangi, kita ingat
janji Allah kepada Nuh ya. Dan pelangi bukan hanya indah, bukan berarti wah indah ya gitu, ini janji Allah, bukan rekan-rekan. Tapi di dalam simbol Timur Tengah dulu, orang-orang Timur Tengah dulu, pelangi itu mirip dengan, kan dia melengkung gini ya. Dan itu mirip dan itu menggambarkan busur gitu ya. Busur yang identik dengan peperangan. Busurnya dipakai untuk perang, panah gitu kan, panah pakai busur yang melengkung juga. Dan ketika Allah menurunkan pelangi, itu dimaknai sebagai Allah artinya melakukan gencatan senjata. Dengan kata lain, ketika misalnya ya kita menggantung senjata kita menggantung busur kita, itu artinya ada kedamaian gitu. Kita nggak perlu lagi pakai busur itu. Dan ini menarik rekan-rekan, karena warna hijau juga yang pelangi itu, zamrud, juga identik dengan simbol kehidupan yang menggambarkan anugerah dan belas kasih Allah. Jadi sebenarnya atribut Allah yang paradoks ya, dan begitu kaya itu bisa digambarkan melalui batu, itu sangat indah rekan-rekan untuk kita pahami, untuk kita mengenal siapa Allah kita. Dan lalu saya lanjut ya, ayat keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Rekan-rekan, gambaran 24 tahta dan tua-tua ini adalah yang pasti adalah subordinat ya, mereka adalah subordinat dari tahta utama yang tadi digambarkan. Gitu. Cukup banyak perdebatan siapa tua-tua yang dimaksud ya. Saya nggak mau masuk ini, ada yang bilang representasi manusia, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang gereja, ada yang bilang campuran para murid Yesus sama yang lain gitu kan. Kita nggak akan fokus kepada siapa para tua-tua itu. Namun yang pasti tua-tua itu memiliki sifat suci dan punya mahkota emas yang juga dipakai sebagai gambaran orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Rekan-rekan, bunyi guruh dan kilat itu manifestasi yang penting dan cukup banyak dipakai dalam literatur yang menggambarkan tentang kekuatan dan kuasa Allah gitu ya. Di dalam Wahyu, gemuruh kilat itu dipakai untuk menggambarkan murka Allah. Kalian bisa baca dari Wahyu 8, 5, ayat 5, Wahyu 11, Wahyu 16, itu ada akan guruh dan kilat ini. Dan di Perjanjian Lama, gemuruh adalah manifestasi dari kemuliaan Allah dan kemahan hadiran Allah dan tanda penghakiman Allah di dalam Nehemia. Nah, dan juga 7 obor yang menyala-nyala juga demikian, disimbolkan sebagai penghakiman, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa baca di Hakim-Hakim 7 ayat 16 gitu ya. Dan 7 roh Allah yang sudah dikenalkan dalam Wahyu 1 itu kembali lagi, rekan-rekan. Saya pernah juga bawa yang sama gitu kan, ada ke-7 roh di sini dan muncul lagi di pasal 4 ini. Yang begitu sudah jelas saya tekankan bahwa ini menggambarkan Roh Kudus ya. Ini merujuk pada Roh Kudus yang memang nampaknya sering digambarkan sebagai api gitu ya di dalam Perjanjian Baru. Dan ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekeliling dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Sebelum masuk ke situ, saya berhenti dulu. Nah, rekan-rekan, ini perlu diperhatikan. Kata kristal, yang tadi ya, di hadapan itu ada lautan kaca bagaikan kristal gitu ya. Kristal itu menggambarkan Allah yang absolut suci dan kudus. Dan sekali lagi simbolisme di sini begitu banyak, dan lebih banyak lagi interpretasi simbolisme dari 4 binatang ini gitu ya rekan-rekan. Bapak-bapak gereja ya seperti Irenaeus, Agustinus, Athanasius gitu ya. Mereka sempat mengatakan bahwa 4 binatang ini melambangkan 4 Injil.
Ini menarik ya rekan-rekan, walaupun dasarnya itu juga belum terlalu kuat gitu ya, banyak perdebatan juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah atribut Allah gitu kan, singa, the Lion of Judah gitu kan, lembu kan atribut Allah gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan zodiak gitu kan, zodiak karena ini ditulis pada zaman zaman itu kan, zaman Yunani gitu kan, yang kenal zodiak gitu. Namun juga ada yang berpandangan bahwa itu lebih cocok dilihat sebagai malaikat-malaikat. Yang sebenarnya saya pribadi juga lebih setuju itu malaikat-malaikat yang muncul juga karena kenapa? Karena dia lebih punya dasar biblisnya, rekan. Dan di sini di dalam bagian lain itu makhluk itu juga disebut serafim gitu ya, serafim itu makhluk bersayap 6 gitu. Rekan-rekan bisa buka di Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 gitu ya. Itu ada penglihatan Yesaya juga, dan di sana saya akan bacakan Yesaya 6 ayat 1-3 yang Yesaya. Nah, saya bacakan ayat 2-nya ya. Ya. Ini juga satu deh. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sekali lagi ini penglihatan akan tahta ya. Dan para serafim berdiri di sebelah tatanya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Rekan-rekan ingat, detil ini sama, juga 6 sayap ya. Dan 2 sayap dipakai untuk melindungi mereka dan seterusnya. Rekan-rekan, ini 6 sayap ini juga ada detil yang sama. Jadi kemungkinan dan detil lain gitu ya, makhluk seperti makhluk bermuka 4, penuh mata yang disebut kerubim, di Yehezkiel pasal yang ke-10, rekan-rekan kalau bisa buka Yehezkiel pasal yang ke-10, itu juga disebut kerubim, dan detail-detail seperti bermuka 4 gitu kan, dan penuh mata itu ada di dalamnya gitu ya. Jadi saya lebih percaya bahwa ini paralel gitu ya, paralel dengan penglihatan Yehezkiel dan Yesaya gitu, makhluk-makhluk ini. Dan kita akan sedikit melihat apa yang 4 makhluk itu lakukan gitu ya. Kita lebih fokus gitu apa yang 4 makhluk lakukan. Mereka dituliskan dengan tidak henti-hentinya berseru siang dan malam. Nah, rekan-rekan, kata tiada hentinya berseru siang dan malam jangan diterjemahkan secara harafiah, rekan-rekan. Melainkan itu sebuah analogi yang dipakai untuk sebuah dedikasi penuh di dalam pekerjaan memuji Tuhan. Nah, analogi ini juga dipakai di dalam tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9. Saya akan coba bacakan pada kita ya, 1 Tesalonika ayat 2 ayat 9 gitu ya. Sebab kamu masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Bekerja ini, rekan-rekan, sekali lagi ini bekerja, Paulus tuh punya pekerjaan sampingan yang menjadi tukang tenda gitu ya. Yang maksudnya bekerja ya ini gitu ya. Tapi apakah benar Paulus itu bekerja siang malam gitu nonstop gitu kan 24 jam? Enggak, rekan-rekan. Itu dimaksudkan Paulus sebagai sebuah dedikasi penuh terhadap pekerjaannya. Gitu ya. Dedikasi penuh Paulus tidak berarti dia mengesampingkan pelayanannya dan pemberitaan Injilnya. Karena Paulus juga digambarkan begitu giat dan tekun di dalam mengabarkan Injil. Maka itu rekan-rekan jangan makan mentah-mentah jika ada yang takut-takutin gitu ya. Bisa saya punya sepupu gitu ya. Dia pernah nanya sama saya, "Ken, kamu mau masuk surga nggak?" gitu ya. "Ah, ya mau dong." "Emang kamu?" "Enggak, aku nggak mau." "Loh, kenapa?" "Karena nanti katanya di surga kita 24 jam nggak berhenti-berhenti nyanyi buat Tuhan loh." Seret gitu ya. Loh gitu ya? Siapa yang ngomong? Pendetanya. Waduh, gitu kan. Oh gitu, saya itu waktu itu masih kecil, saudara, jadi nggak tahu. Jadi, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Tapi rekan-rekan saya baca ini, mungkin pendetanya baca ayat ini kali rekan-rekan yang siang dan malam tidak berhenti memuji Tuhan gitu ya. Tapi rekan-rekan ini sebuah analogi sekali lagi. Tidak boleh secara harafiah kita membaca ini, gitu ya rekan-rekan. Dan saya akan lanjut gitu ya. Dan 4 makhluk ini mengucapkan sebuah pujian.
kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ada 3 aspek yang penting tentang esensi natur Allah ini, yaitu ada yang kita fokus ke perkataan ini ya, yaitu kekudusan Allah yang pertama, yang kedua adalah kemahahadiran Allah, omnispoten, dan kekekalan Allah, eternality. Gitu ya. Menarik jika kita lihat ada kaitannya tentang tahta Allah di dalam dunia dengan kekudusan Allah. Ini juga jadi nuansa jika saudara baca Mazmur 93, Mazmur 97, Mazmur 99. Ini di Mazmur juga ada bertemakan kerajaan dan kekudusan Allah. Nah, karena kekudusan Allah menjadi begitu penting dibahas karena disebutkan 3 kali. Dan ini bukan hanya sekedar penekanan, rekan-rekan. Karena biasanya yang namanya penekanan dalam literatur Ibrani hanya disebutkan 2 kali, rekan-rekan. Ini detail yang penting. Karena seringkali ini disebut hanya penekanan kan ketiga kali. Tapi di literatur Ibrani penekanan cukup 2 kali aja gitu ya. Seperti ketika Tuhan memanggil Samuel gitu kan, Samuel, Samuel, itu kan 2 kali. Jadi penekanan Allahku, ya Allahku, itu 2 kali gitu kan. Itu sebuah penekanan. Tapi kalau 3 kali, gitu ya. Apa maksudnya 3 kali? Nah, 3 kali itu menandakan sebuah adjektif superlatif gitu ya, itu dalam bahasa nama struktur bahasanya ya. Artinya tingkatan tertinggi akan sifat sesuatu. Tingkatan tertinggi akan sifat sesuatu. Artinya kudus yang disebut 3 kali menandakan bahwa kekudusan yang Allah itu sifatnya sempurna dan tertinggi. Inilah alasan 4 makhluk itu memuji Allah dengan dedikasi penuh, karena demikianlah sifat Allah yang kudus dan luar biasa seperti pemazmur yang katakan. Rekan-rekan, himne ini akan saudara lihat terus di dalam pasal 5, 7 ayat 11, di mana Allah dipuji sebagai kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kita akan melihat ayat 9, 10, 11 gitu ya. Saya bacakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Di bagian terakhir inilah ada gambaran puncak tahta Allah yang dipenuhi oleh gambaran ibadah yang begitu indah. Kenapa indah, rekan-rekan? Bukan karena kita pantas memberikan hormat atau Allah pun perlu kita menghormatinya, rekan-rekan. Tapi karena memang Allah adalah satu-satunya yang layak dipuji, disembah. Dialah Allah yang kita patut sebut kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Esensi diri Allah yang kudus dan berkuasa di atas segala ciptaan itu sendiri adalah alasan yang cukup untuk kita terus menyembah Allah. Saya pernah mengatakan di eksposisi sebelumnya bahwa gambaran Wahyu jangan dilihat sebagai gambaran akhir zaman yang aneh-aneh gitu ya, atau pengalaman mistis pribadi, rekan-rekan. Tapi lihatlah sebagai panggilan Allah untuk menyembah Dia di dalam sebuah pujian dan melalui tubuh kita yang tunduk bahkan sujud kepadanya terhadap kedaulatan dan kekudusan Allah. Rekan-rekan, hari ini firman Tuhan yang kita baca begitu indah gitu ya. Dan jika kita mau merenungkan dan memperbaharui hidup kita untuk kita tunduk kepada Allah, kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memahami wahyu seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita